Assalamualaikum Mbak Sur. Waalaikumsalam. Boleh minta waktunya sebentar Pak? Boleh, monggo silakan. Saya mau tanya-tanya terkait tentang kasus yang merupakan selama ini, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau rujukan moral? Terima kasih Pak Wahid. Terkait dengan kasus moral, itu cara dan mengatasi masalah berkaitan dan sehingga nanti tertentu permasalahan ada jangan itu Pak. Selama ini, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai? Masih Pak, dalam mengatasi permasalahan kasus yang sama-sama benar, seorang pemimpin atau pengambil keputusan dalam mengatasi permasalahan yang harus segera diselesaikan, kita selesaikan dulu supaya tidak berlarut-larut, ya. Kemudian permasalahan yang kiranya berat, Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini dalam mengambil keputusan, ya. Kalau begini Pak, langkah-langkah yang kita ambil dalam pengambilan keputusan dalam moral, satu, kita identifikasi dulu permasalahan. Kemudian kalau bisa diselesaikan waktu itu, nah, permasalahan yang terlalu berat ya kita selesaikan menggunakan telur ya nanti itu membutuhkan musyawarah yang kita lakukan. Kemudian, hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Hal-hal yang sangat efektif dalam pengambilan keputusan itu diantaranya menggunakan atau merangkul kepada teman-teman yang dalam memecahkan masalah, ya dan seperti itu. Ini ada masalah dan orang tak kenal dan ini kita merangkul masyarakat siapa guru yang hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus? Ya, nah boleh begini. Orang pemimpin, orang kasus di banyak tantangan kesulitan dalam sehingga permasalahan itu
Oh, Bang Raisa tadi. Bang Raisa tuh kan. Itu, jembatan loh nih. Jembatan. Lalu ada yang melakukan di lembaga itu tim tidaknya seorang pemerintah yang Lalu apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus ini? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk prosedur seperti apa yang Anda jalankan, Pak? ya Pak, jelaskan namanya. Kalau permasalahannya ringan, kiranya apa namanya bisa diselesaikan kata saya itu, dan itu ya kita selesaikan dari tidak kalau ya permasalahan dan berat. Tapi tidak permasalahannya itu berat, kalau kita jadwalkan dengan apa namanya satu dua hari atau beberapa hari kita buat jadwalkan semuanya dalam itu kita apa namanya. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan terkait kasus ini? Dalam pengambilan keputusan tentunya banyak teman yang membantu. Butuh itu memang butuh teman para itu kan tidak semuanya kita butuh bantuan teman. Di kami saya atau orang bukan guru yang dimana bisa ada terus bullying Untuk yang terakhir masuk dari semua yang sudah Bapak utarakan dan sampaikan tadi tentang pembelajaran apa yang dapat Anda peroleh apa dari pengalaman mengambil keputusan terkait ini? Dari pengalaman saya dalam mengambil keputusan etika itu saya apa namanya pertama di dalam dan kalau bisa menyelesaikan masalah dan merasa puas dan menjadi hubungan keluarga baik antara guru dengan murid hingga kondisi keluarga itu bisa kondusif dan demikian maka akan kita terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk saya pribadi, terutama juga untuk kawan-kawan saya untuk pengembangan kehidupan selanjutnya. Sama-sama Pak Rid. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farid Asmari, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Medan. Saya ingin meminta wawasan dari Bapak tentang pengambilan keputusan. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Silakan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau moral? Sebagai kepala sekolah tentunya banyak sekali kasus-kasus atau masalah-masalah yang terjadi di sekolah kami. Dalam mengidentifikasi masalah-masalah apakah itu dilema etika atau sidang moral, kami yang pertama lakukan adalah memahami dan mempelajari kasus-kasus itu, kemudian kita petakan apakah kasus yang terjadi itu betul
benar, kemudian yang apakah yang satu benar atau yang satu salah. Dari itulah kami bisa menyimpulkan apakah itu diterima etika atau juga moral. Yang kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Kami akan memperhatikan beberapa faktor dan siapa saja yang terlibat. Apakah itu kepentingan individu atau kepentingan bersama, sehingga dari situlah kami dapat mengambil keputusan yang tidak memihak dan itu akan merasa adil untuk semuanya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama, saya akan lebih mementingkan, yang pertama itu akan mengutamakan kepentingan peserta didik atau siswa. Nah, kemudian kami juga tidak melupakan semua warga sekolah, sehingga kami akan duduk bersama, akan bermusyawarah bersama untuk mengambil sebuah keputusan yang bisa kita terima semuanya. Selanjutnya, hal apa yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus penyidikan? Yang pertama, saya akan menyederhanakan masalah. Jadi masalah itu kita pertimbangkan, kita lihat, kita sederhanakan. Dari situlah nanti kita akan bermusyawarah bersama untuk memutuskan sesuatu yang atau kasus yang terjadi di sekolah kami. Kemudian, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Tantangan yang selama ini ada dan muncul itu adalah ketika kami mengambil sebuah keputusan, tentunya ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atau merasa dianggap atau merasa tidak adil dengan keputusan itu, dan kami mempunyai tantangan yang luar biasa untuk memberikan pemahaman, memberikan pengertian, sehingga mereka yang merasa, meskipun kami yakin itu keputusan yang adil, tapi yang merasa dirugikan itu bisa menerima dan akhirnya bisa melaksanakan keputusan yang diambil secara adil. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di lima etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau tata kelola atau jadwal pasti itu tidak ada, tetapi kami tentunya mempunyai komitmen yang kuat untuk secepatnya menyelesaikan permasalahan atau kasus yang terjadi di sekolah kami, karena kami menyadari bahwa kasus yang terjadi itu kalau tidak secepat mungkin kita selesaikan, itu akan berdampak kurang baik di lingkungan sekolah kami, sehingga lebih cepat lebih baik. Itulah yang selama ini kami lakukan. Tentunya kami tidak mengabaikan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat untuk kepentingan bersama. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Kalau secara khusus seseorang itu tidak ada, karena kita semua adalah kerja tim, tapi dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian dengan memahami teori-teori tentang pengambilan keputusan, itu akan sangat membantu kami dalam mengambil keputusan.
yang intinya keputusan itu kami ambil adalah untuk lebih mengutamakan kepentingan peserta didik. Yang terakhir, Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan di rumah itu? Hal-hal penting yang bisa diambil atau hikmah yang kita bisa ambil itu adalah bagaimana kita memperhatikan kepentingan semua pihak, sehingga keputusan yang diambil itu akan terasa adil untuk semuanya. Dan tentunya kita harus memperhatikan rasa keadilan itu betul-betul ada, dan yang lebih utama lagi, keputusan itu harus berpihak pada peserta didik atau Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat menjadi pembelajaran untuk kami, untuk rekan-rekan kami selanjutnya sebagai generasi penerus dan Bapak. Terima kasih atas waktunya dan semoga bermanfaat. ini. Terima kasih. Semoga apa yang kita bicarakan ini bermanfaat. Terima kasih Pak. Oke.